Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabbi, iki salame tenanan. Arep tajwide kleru jawabmu ya tenanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modar kowe. Oke aku lele. Yes. Jadi mau karo Kang Pri ra entuk dalil, ya toh. Bagian dalil iki bagiane Gus Chandra. Mergo Gus Chandra ra iso nglucu. Ngono kan? Ki wong loro iki sebenarnya setelan. Setelan. Eneng katok, eneng klambi. Ning dhek iki setelane siji kaos kotang, siji cawet. Loh. Logikanya adalah nek katok klambi kuwi performa yang bagus, yang rapi, yang indah. Kang Timur barangkali sak setel karo Gus Wahyu. Ya toh, omongane indah, ngendikane apik. Lah nek kempro-kemproan ngene iki apa ora kaos kotang karo cawet? Hah. Arep dibati ana kaya ngono kuwi ya cawet le. Yes. Untuk menghormati beliau berdua, gen makome iki rada dhuwur, aku arep ngomong luweh kempro. Aku tetep ning ngisor muka. Ya, soal cerita-cerita hitam, baik referensi sejarah maupun referensi keseharian. Ya, zaman semono tenane sunat ki kepiye, ya. Hikayat hitam. Nang jangan ragu, jangan sumelang. Hitam yang kau lakukan jelas punya tuntunan. Ia satu dari 5 sunnah fitrah orang beriman. Selain istihdad, potong kuku, kumis, dan rambut ketiak. Maka dulu kala obat bius belum ditemu, anak-anak rela berendam di kali dingin semalaman agar burungnya, ya Allah ya Rabbi. Nun sewu Romo Kiai Gus menika ingkang kempro santri panjenengan. Tekan ngendi mau? Alah, kayak burung kono apal. Kene anteng. Gendarane ora mikir burung. Anak-anak rela berendam di kali dingin semalaman agar burungnya mati rasa. Meski di pagi hari saat prosesi hitam terjadi, raung dan erang kesakitan tetap menggema mengalahkan pohon tumbang. Iki pohon ya, sebab obat merah belum ditemu. Getah talas dan kimpol Bengkulu dioleskan di bekas torehan dan potongan. Urengane obat merah, golek getah talas, talase lagi motret. Golek getah kimpul Bengkulu dioleskan sebagai penyembuh luka, pencegah pendarahan, menjadi antiseptik dan antibiotik serta pereda rasa sakit. Kono rawani keplok.
Orang rasane lorone ra umum. Khitan adalah cara Tuhan memberi kesempatan kepada manusia menyempurnakan dirinya. Jadi nek awakmu arep sempurna, tetakno. Urung sempurna kowe tetakmu iki. Pindho paling ora. Nganti ngepok. Khitan adalah cara Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia menyempurnakan dirinya sebagai ciptaannya yang paling mulia. Berbeda dengan binatang. Kita buang kulup agar setan tak mampu meniupkan kotoran. Tapi awas, jangan kebablasan memotong kelamin hingga tak bersisa. Hanya membuat manusia turun derajat seperti benda mati tanpa hakikat, tak berasa, beku, tak punya nafsu. Hanya menjadikan manusia turun derajat, tak berasa, beku, tak punya nafsu kepada lawan jenisnya. Itulah kenapa zaman dikala batok kelapa bisa diasah ketajamannya. Zaman sembilu mampu membeset setajam silet. Berbekal penjepit bambu, sang burung diukur terlebih dahulu. Kulit mahkotanya ditarik hingga ke muka, ceplek, cik. Gonamu kemben diukur karo dokter ora? Ditarik hingga ke muka, cik. Ditandai goresannya, ditimbang-timbang sisanya. Lantas pada hitungan kedua, cek, dibelah hingga terbuka. Aduh. Sang pangeran terlambat menyadarinya. Meski ia menjerit, meronta-ronta, namun sanak saudara kadung merangket kaki, tangan, dan kepala agar ia tunduk pada janjinya. Bawa putrane Gus Wahyu ki mlayu neng dia dirangket dia toh. Tunduk pada janjinya. Iya. Khitan adalah penanda makhluk takluk khaliknya. Ada yang percaya manusia pertama melakoninya sebagai sarana pertobatan lantaran telah melanggar larangan memakan koldi yang diwanti-wanti hingga dilempar ke bumi. Khitan adalah bedah terencana paling tua di dunia. Rungok lagi. Iki ilmu luhur iki yo. Peradaban Aztec dan Maya mengakuinya. Semit dan Mesir kuno mempraktekannya. Juga Aborigin dan Polinesia. Pada zaman Sumeria dan Babilonia ada prasasti yang bercerita secara rinci. Relief sunat orang dewasa. Relief sunat orang dewasa terukir di makam Ang Mahor di Saqqara, Ramudeng mereka.
Hitam di kalangan raja-raja Fir'aun. Aku kacamata Fir'aun. Tergambar di kuburan Tutankhamun. Mereka mengoleskan balsem peredam kesakitan untuk hitam yang menyehatkan. Bangsa Yahudi melakukannya agar tidak terjebak khianat pada musyrik dan jahat. Maka bersunatlah untuk Tuhan. Buanglah kotoran hati, wahai penduduk Urslim dan orang-orang Yahusa. Awakmu wis kitane kuwi sebenarnya wis tepat kan. Ning mungkin sing rumbuk resuk iki kotoran hatimu ki lho. Ya. Kotoran hatimu ki resikon. Dengan cara tuku waati neng Semarang neng pasar-pasar. Resiki, dirinso. Terus ditemplek neng kene. Ya jadi degup jantung iki iso resik. Tekan ngendi mau? Tekan pitik ya. Maka bersunatlah untuk Tuhan. Buanglah kotoran hati, wahai penduduk Urslim dan orang-orang Yahusa. Demikian saudara Nasrani mempercayainya. Hitam, ya berapa. Hitam adalah jalan menuju kehanifan, menolak banyak Tuhan, mempercayai Allahu Akbar sebagai satu-satunya sesembahan. Ya keplok ora apa saiki. Nek nang nggon liyane kan Allahu Akbar, jer. Ngene. Allahu Akbar keplok. Dadi eneng bedane sing toleran karo sing ora. Permenah ya mesake Gusti Allah dienggo jer. Mending Gusti Allah keplok iya ta dikagumi maksude. Allahu Akbar sebagai satu-satunya sesembahan. Maka jika Ishak pada hari ke-7, Ismail tahun ke-13, Isa hari ke-8, Kanjeng Nabi telah terhitam sejak dari kelahiran bersama putusnya tali pusar, pertanda suci sejak dari kandungan. Awakmu geben sing kandungan ya suci Kang Jan. Bareng metu glasaran ning pasar ku dadi najis. Lihatlah di daerah pesisiran anak nelayan sehari usai hitam mandi di laut asin agar lukanya lekas kering. Di kampung dan desa berbekal sapu tangan, abu bekas perapian menjadi kompres idaman untuk pusaka yang mengalami peradangan usai dihitam. Kerikil di terik matahari menjadi kenikmatan tersendiri jika ditempelkan. Semua kayak guyu kayak ditempel kerikil mesti. Ya Allah ya Rabbi. Eneng sing ditempel kayak kerikil. Eneng sing dikei awu panas terus dikompres nih. Neng daerah pesisiran Rembang kene iki yo bar kita sedina langsung nyemplung neng laut. Gen lukane lekas kering. Sakit apa enggak Pak Lea? Yo loro. Ning wong nekat-nekat kayak santri Rembang nekate ra umum. Kerikil di panas matahari menjadi kenikmatan tersendiri. Bahkan ada yang nekat membayangkan hangatnya rel kereta
hangatnya rel kereta menjelang senja. Nah Abah Kirun gemben pas jam 12 awat tempelke. Mula ya mlonyoh. Kang Pri kuwi jam 11 tempelke jebret. Mula ya dadine cilik. Aku wong loro ki omahe cedhak rel kereta, aku ngerti no. Segala cara dilakukan demi mencapai rasa nyaman tanpa menggaruk. Musnahlah sudah gatal-gatal yang menyerang. Ana awakmu rel kereta kuwi ban setum. Templekne gede banget panase rantek-entek. Selebihnya pemandangan yang sama. Mengganjal sarung dengan sabut kelapa. Saat berjalan kemana mana. Ron, wedhuse wis ditakani, "Empun, Pak. Niki kula lagi ngempanke tenggen rel kereta." Cet. "Pri, sapimu wis mbok openi." "Empun, niki kula ngopeni sapi kula dhewe." Cet. Nang hitam panjang ceritanya, sepanjang hayat hikmahnya. Wes aduh. Kau bakal terhindar dari syahwat yang berlebihan. Mencegah pasangan terinfeksi kotoran saat berhubungan, menambah kenikmatan. Tanpa obat kuat atau aneka ramuan yang membuat manusia gondrong seperti binatang. Tak kopiok kayak pokoknya. Nang, jangan khawatir, jangan sumelang. Hitam bakal mengantarmu menjadi laki-laki pilihan. Sak menit. Ya ngene iki kitan weton rel kereta karo kitan weton kompres awu. Sak menit. Lho wedang kunti iki. Lho. Oh alah. Oh mbok tambahi to. Engko gak umbe-umbe. Ya Allah nang kene pondok kuwi anggere apa seleke ilang. Ora kriminal. Karepe ngalap berkah. Aku ya setuju. Nek menungso kene sing arep mbok alap berkah iku ngopo? Nek aku jek rada mending. Masih agak mending. Eneng cerdas-cerdas sithik tekan Mesir, tekan Mesopotamia, tekan Aborigin ya kan. Wong loro ki pol tekan Banyuwangi ya ta? Banyuwangi wis pol kuwi. Padahal ning kono ya nek dolan dulu. Tak kesempatan sak menit nggo balas aku ora kersa. Nang aku kalah. WO apa TKO? Hah? Nek WO mulai. Nek TKO muncalke anduk. Lah iya to. Nek KO munggah. Ayo. Nyangkemo. Ya. Abah Kirun pikantuk pesen serius iki. Kula niku nggih iso serius. Ya. Panjenengan mangke ingkang radi dangu. Demeniti ya cah ya. Nek Abah Kirun naik, nek urung nganti sak jam plotrokno sarunge. Sak jam. Ora penyiksaan, biasanya jenengan itu 3 jam kurang kok. Ya kan? Biasanya 3 jam kurang. Bahane jek oke. Ya? Ya Allah ya Rabbi, carane jenengan dhewe to ya. Mosok cah nom ngapusi, kualat engko. Nah.
Berikutnya, ki santri-santri pondok ya aku ngerti. Mereka arep katrok-katrok ning paham perjuangan bangsa, ya toh? Ngerti. Wong Hadratus Syekh itu saja juga mempertahankan kemerdekaan. Ya toh, nganggo apa Mas sing ning Surabaya kae Mas? Kalingan ra Hadratus Syekh karo kiai-kiai kumpul ning Surabaya ketika Inggris masuk. Resolusi jihad. Pentingane ngono kuwi. Angger nganggo basa Arab dhek apal. Resolusi jihad. Lah ini salah satu latar belakang. Cepet mungkin. Sampean kok manut lho. Jika. Sing kuwi tok nggon gendera kuwi. Wah iki termasuk santrine As'ad Sengko Situbondo kuwi santri-santri nekat sing ikut berjuang ning Surabaya ketika Inggris datang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Hormat bendera! Pak Intel niki mang catet niki Pri GS. Ya, jadi settingnya adalah tahun 45 ketika Inggris masuk dan ingin merebut kemerdekaan Indonesia. Judulnya lali wedhus. Oke. Arek, bonek Surabaya, Sanggarda negara. Arek bonek tanpa latihan, tanpa pengalaman, nekat bertempur ke medan perang, berjuang demi mempertahankan kemerdekaan yang hendak dirampok Belanda. Berandal kolonial, sekutu Inggris dan Nika. Bersenjata ala kadarnya. Wah ketembak sampean Mas. Sepatu, seragam, topi baja tak pernah punya, apalagi gaji, pangkat, dan bintang jasa. Tak perlu peloton, batalion, atau kompi, tak perlu strategi atau konvensi, maka peduli setan, Malabi, panglima lawan, kau tembak dari jarak dekat saat berada di jalanan. Pistolnya kau rampas dari genggaman, mobilnya hancur berantakan, disikat granat marah, ceklek, siu. Jembatan merah, jelek. Lagi meledak saiki, rumah sana granat dinyalke meledak lah. Eneng jarake, dadi nek sampean arep granat prigi saka Chandra Malik, diitung jarake. Siu, jelek. Arek-arek bonek Surabaya, meski musuh menuduh kau adalah biang keruh, namun namamu tetap tercatat sebagai pahlawan teguh. Arek bonek Surabaya, usai perundingan gagal di Tunjungan, Yamato dipanjat demi menurunkan Princess Flag, merobek birunya dan mengibarkannya kembali sebagai dwiwarna, sebab lupa membawa bendera. Arek-arek Surabaya iki wedhus tenan. Demo neng Hotel Yamato eneng gendera merah putih biru, gendera londo. Cak dun ke cak, yo calon kae dun ke. Citrakso karo Citrakso munggah jret donke gendera londo ki mau Princess Flag. Bareng medhun Cak Pri genderane ndi? Lali dancuk kon. Akhirnya gendera londo disuwek dadi merah putih.
Kuwi sing neng jopo. Sing neng jero terjadi perundingan antara Residen Sudirman dengan Plukmen. Gagal perundingan. Plukmen, komandan Nederland yang lancang menodong Residen Sudirman, kau cekik hingga binasa. Lunas nafasnya. Lantas kau sambar sepeda sebagai perisai bagi pisau serdadu lawan yang dilempar menancap di badan. Acting ku apik ora Romo? Jadi neng jero Plukmen menodong Residen Sudirman. Residen Sudirman keluar. Sidik pengawalnya nggak terima, Plukmen dicekik. Matek Plukmen. Kemudian pengawalnya datang. Delalah pengawalnya teko ya mek nggawa pisau Kang Timur. Jadi si Sidik bingung. Aduh dek nggawa pisau aku nggawa apa ya? Wah ra ning apa-apa. Enenge sepeda dinggo tangkis, Jeng. Sepeda kok dinggo tangkis. Ya Allah ya Rabbi. Menancap di badan. Are bonek Surabaya. Meski nyawa terpisah dari raga, namun pengorbananmu kepada Kusuma Negara tak akan pernah sia-sia. Seperti Cak Madun gugur di Siola mencegat tang lawan sendirian agar pasukannya lolos dari amuan di genteng kali menyusun barisan. Are bonek Surabaya, 100.000 pejuang miskin senjata, sebagian besar rakyat jelata, dari tukang becak, pedagang, pelaut, preman sekalian, dari kuli, petani hingga santri bergabung bersama Hey Ho, Kenil dan Peta mencegat pasukan sekutu pemenang perang dunia, para tentara bayaran dari Sikh dan Gurkha, Inggris dan Eropa yang dibekali senapan mesin, dilindungi kendaraan lapis baja, kapal perang dan pesawat udara. Jeng 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 jeng. Laila Majnun ki wedhus kok. Sing dimusiki gur kancane tok. Kene kon musik dhewe. Mangkate dhewe-dhewe ora apa-apa tapi kan ujube iki bareng. Sowan Gusmus ngalap berkah. Ora gelem kerja sama kok cah elek-elek iki mau. Dan pesawat udara. Arek-arek bonek Surabaya. Meski kotamu hancur, 16.000 pejuang gugur, 200.000 warga tergusur, dibombardir mortir, diganyang panser dan meriam, jeleng. Tapi aksi heroikmu telah menggetarkan lawan. Kebonekanmu telah mengabarkan kepada dunia bahwa merdeka adalah hak paling asasi manusia. Suluh bagi perdamaian bersama. Arek bonek Surabaya bersama para pemberani lainnya berjuang di rumah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kiai Hasyim Asy'ari demi menjadi pandu bagi Ibu Pertiwi. Niki nek mboten ditambani kauteran Romo. Lagi neng Rembang wis lemes kok. Arep tekan Surabaya piye? Ndahan tekan Banyuwangi. Gari kolore tok. Arek bonek Surabaya
Kini di zaman perang politik dan agama yang mengacaukan kebangsaan kita, memporak-porandakan persaudaraan kita, mengancam kemerdekaan negara. Sampean ngerti genderone ireng ya? Di manakah kau berada? Arek-arek bonek Surabaya, Sanggarda negara. Yen kurang nanggap diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.